Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah masalah besar, tetapi hal-hal kecil yang terus kita pikirkan. Hal yang dulu bisa kita abaikan, kini justru terasa mengganggu. Perkataan orang lain, sikap anak, bahkan hal sepele, perlahan membuat hati terasa sempit dan tidak tenang. Dulu kita mungkin bisa dengan mudah melewati banyak hal. Tidak semua dimasukkan ke hati, tidak semua perlu dipikirkan. Namun sekarang, entah mengapa, hal-hal kecil justru terasa lebih lama tinggal dalam pikiran. Seolah-olah hati kita menjadi lebih sensitif, lebih mudah terpengaruh, dan lebih sulit untuk benar-benar tenang. Bapak dan Ibu, Anda menyimak dari mana saat ini? Dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, dari kota kecil atau desa yang penuh kenangan, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di komentar, agar kita bisa saling menyapa dan tidak merasa sendiri. Semakin bertambah usia, seharusnya hidup terasa lebih ringan. Namun kenyataannya, banyak di antara kita justru merasa sebaliknya. Bukan karena hidup semakin sulit, tetapi karena terlalu banyak hal yang kita pedulikan, terlalu banyak yang kita simpan dalam hati, tanpa kita sadari. Secara psikologis ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Di usia yang lebih matang, kita memiliki lebih banyak waktu untuk merenung dan mengingat. Namun jika kita tidak bijak dalam memilih mana yang perlu kita pikirkan, maka pikiran kita sendiri bisa menjadi sumber kelelahan yang paling besar. Saya teringat seorang ibu di Medan, yang setiap hari merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Ia tidak sedang menghadapi masalah besar, tetapi pikirannya penuh oleh hal-hal kecil, perkataan orang lain, sikap keluarga, dan kekhawatiran yang sebenarnya belum tentu terjadi. Hari-harinya terasa berat, bukan karena kenyataan, tetapi karena isi pikirannya. Suatu hari ia berkata dengan sangat jujur, "Ternyata yang membuat saya lelah bukan hidupnya, tapi pikiran saya sendiri." Kalimat ini sederhana, namun sangat dalam. Karena seringkali, yang membuat hidup terasa sempit bukanlah dunia di luar sana, tetapi apa yang kita simpan terlalu lama di dalam hati. Maka dalam video ini Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama hal-hal apa saja yang sebenarnya tidak perlu lagi kita pedulikan di usia 60 tahun ke atas. Agar hidup terasa lebih lapang, hati lebih tenang, dan hari-hari bisa dijalani dengan lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Dan jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal seperti ini, silakan tuliskan di komentar, karena bisa jadi Anda tidak sendirian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah pertama agar hidup terasa lebih lapang di usia 60 tahun ke atas adalah mulai belajar tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kenyataannya, inilah salah satu hal yang paling sering membuat hati kita menjadi sempit tanpa kita sadari. Seringkali, satu ucapan kecil bisa tinggal lama di pikiran kita. Mungkin hanya komentar biasa, mungkin hanya nada bicara yang sedikit berbeda, namun kita memikirkannya berulang-ulang. Kita bertanya dalam hati, mengapa dia bicara seperti itu? Atau, apakah saya melakukan kesalahan? Padahal belum tentu maksudnya seperti yang kita bayangkan. Bapak dan Ibu, semakin kita memikirkan perkataan orang lain, semakin kita memberi mereka ruang di dalam pikiran kita. Dan tanpa kita sadari, kita menyerahkan ketenangan kita kepada sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya kita kendalikan. Secara psikologis, manusia memang cenderung mengingat hal-hal yang menyentuh emosi, terutama yang bersifat negatif. Satu komentar yang kurang menyenangkan bisa terasa lebih kuat daripada 10 kebaikan yang kita terima. Itulah mengapa kita perlu belajar untuk menyaring mana yang layak kita simpan dan mana yang sebaiknya kita lepaskan. Saya teringat seorang bapak di Jakarta yang sering merasa tersinggung dengan ucapan orang di sekitarnya. Hal-hal kecil bisa membuatnya berpikir panjang, bahkan sampai sulit tidur. Ia merasa tidak dihargai, merasa diremehkan, padahal belum tentu orang lain benar-benar berniat seperti itu. Suatu hari, ia mulai mencoba mengubah cara pandangnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak semua yang saya dengar harus saya masukkan ke hati." Kalimat ini sederhana, namun perlahan mengubah hidupnya. Ia mulai lebih tenang, tidak lagi mudah tersinggung, dan tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu,
Tidak semua perkataan orang lain adalah cerminan dari diri kita. Terkadang itu hanya cerminan dari keadaan mereka, dari cara berpikir mereka, atau dari emosi yang mereka rasakan saat itu. Dan kita tidak harus membawa semua itu ke dalam hati kita. Maka mulai hari ini mari kita belajar untuk lebih selektif. Tidak semua perlu dipikirkan, tidak semua perlu ditanggapi, karena hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kita tidak lagi memikul hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Dan jika Bapak dan Ibu pernah merasa terbebani oleh perkataan orang lain, tuliskan di komentar, karena Anda tidak sendirian dalam hal ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain, ada satu hal lagi yang sering diam-diam menguras ketenangan kita di usia 60 tahun ke atas. Hal itu adalah terlalu peduli pada penilaian orang lain terhadap diri kita. Sekilas terlihat mirip namun sebenarnya berbeda. Perkataan adalah apa yang kita dengar, sedangkan penilaian adalah apa yang kita bayangkan. Dan seringkali, justru bayangan inilah yang membuat hati kita semakin sempit. Kita mulai berpikir, bagaimana mereka melihat saya sekarang? Apakah saya masih dianggap penting? Apakah saya terlihat lemah, tidak berguna, atau sudah tidak berarti? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul perlahan, dan jika dibiarkan bisa membuat kita kehilangan ketenangan. Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari kita mulai menyesuaikan diri bukan berdasarkan apa yang kita rasakan, tetapi berdasarkan apa yang kita kira orang lain pikirkan. Kita menahan diri, membatasi diri, bahkan terkadang menyembunyikan perasaan, hanya karena takut dinilai. Secara psikologis ini terjadi karena kita terbiasa hidup dalam peran. Dulu kita memiliki posisi, tanggung jawab, dan identitas yang jelas. Namun ketika semua itu berubah, kita mulai mencari pengakuan dari luar untuk memastikan bahwa kita masih bernilai. Saya teringat seorang ibu di Surabaya yang selalu merasa harus terlihat kuat di depan keluarganya. Ia tidak ingin dianggap lemah, tidak ingin terlihat menyusahkan. Akibatnya, ia memendam banyak hal, tidak pernah benar-benar jujur tentang apa yang ia rasakan. Namun suatu hari ia mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini ia hidup dalam bayangan penilaian orang lain, bukan dalam kejujuran terhadap dirinya sendiri. Ia mulai belajar untuk lebih menerima dirinya, tidak lagi terlalu memikirkan bagaimana orang lain melihatnya. Perlahan, hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi sibuk menjaga citra, tidak lagi takut dinilai, dan tidak lagi membebani dirinya dengan ekspektasi yang sebenarnya tidak nyata. Maka Bapak dan Ibu, tidak semua penilaian perlu kita pikirkan, apalagi yang hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa seperti ini, silakan tuliskan di komentar, karena Anda tidak sendirian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan perkataan dan penilaian orang lain, ada satu hal lagi yang sering diam-diam membuat hidup terasa berat, yaitu terlalu peduli pada masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Di usia 60 tahun ke atas, kenangan menjadi semakin dekat. Kita lebih sering mengingat apa yang sudah terjadi, keputusan yang pernah kita ambil, kesempatan yang mungkin terlewat, atau hal-hal yang kita sesali. Tanpa kita sadari, kita kembali hidup di masa lalu, bukan di hari ini. Bapak dan Ibu, mengingat masa lalu itu wajar, bahkan kadang membawa kehangatan. Namun jika terlalu lama kita tenggelam di dalamnya, masa lalu bisa berubah menjadi beban. Kita mulai berpikir, seandainya dulu saya begini, atau coba waktu itu saya tidak melakukan itu. Secara psikologis, penyesalan adalah emosi yang kuat. Ia membuat kita merasa bersalah, kecewa, bahkan kehilangan kesempatan yang sebenarnya sudah tidak bisa kembali. Dan yang paling melelahkan, kita memikirkan sesuatu yang tidak lagi bisa kita ubah. Saya teringat seorang bapak di Bandung, yang sering duduk diam di sore hari sambil mengingat masa mudanya. Ia merasa banyak keputusan yang salah dalam hidupnya. Semakin ia mengingat, semakin ia merasa hidupnya tidak seperti yang diharapkan. Suatu hari ia berkata pelan, "Saya lelah memikirkan hal yang sudah selesai." Kalimat itu sederhana namun sangat dalam, karena pada akhirnya ia mulai menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan terus dipikirkan. Perlahan ia belajar untuk menerima. Bukan melupakan tetapi berdamai. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidupnya
tetap membentuk dirinya hari ini. Dan dari situ, hatinya mulai terasa lebih ringan, tidak lagi dipenuhi oleh penyesalan yang terus berulang. Maka Bapak dan Ibu, tidak semua hal dari masa lalu perlu kita bawa sampai hari ini. Ada yang cukup kita jadikan pelajaran, lalu kita lepaskan dengan ikhlas. Karena hidup tidak berjalan ke belakang, tetapi terus maju ke depan. Dan jika Bapak dan Ibu pernah merasa terjebak dalam masa lalu, tuliskan di komentar, karena Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu, ada satu hal lagi yang sering tanpa kita sadari membuat hati terasa sempit, yaitu terlalu peduli pada hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Di usia 60 tahun ke atas kita mungkin lebih banyak melihat, lebih banyak menyadari, dan lebih banyak memikirkan keadaan sekitar. Mulai dari sikap anak, keputusan keluarga, hingga keadaan dunia yang terus berubah. Tanpa sadar, kita ikut memikul semua itu dalam pikiran kita. Bapak dan Ibu, tidak semua hal harus kita pikirkan, apalagi yang tidak bisa kita ubah. Namun seringkali kita tetap memaksakan diri untuk memahami, mengatur, bahkan mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar jangkauan kita. Secara psikologis, ini membuat pikiran kita terus bekerja tanpa henti. Kita merasa harus peduli, harus memikirkan, bahkan merasa bertanggung jawab. Padahal, tidak semua hal adalah bagian dari peran kita saat ini. Saya teringat seorang ibu di Jakarta yang setiap hari merasa cemas memikirkan kehidupan anak-anaknya. Ia memikirkan keputusan mereka, khawatir akan masa depan mereka, bahkan sering memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Suatu hari ia mulai belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya sudah melakukan bagian saya. Selebihnya, bukan lagi dalam kendali saya." Kalimat ini sederhana, namun perlahan membawa ketenangan dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa mencintai tidak selalu berarti mengendalikan. Peduli tidak selalu berarti harus memikirkan semuanya. Ada batas di mana kita perlu percaya bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam hidup. Maka Bapak dan Ibu, hidup akan terasa jauh lebih lapang ketika kita berhenti memikul hal-hal yang bukan menjadi bagian kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, dan lepaskan apa yang memang bukan dalam kendali kita. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena memikirkan terlalu banyak hal, silakan tuliskan di komentar, karena Anda tidak sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali, ada satu hal lagi yang sering tanpa disadari membuat hati terasa sempit dan tidak tenang, yaitu terlalu peduli pada keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Di usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita terbiasa mengalah. Kita ingin menjaga hubungan tetap baik, ingin anak-anak nyaman, ingin suasana tetap damai. Niat ini sangat mulia. Namun jika dilakukan tanpa batas, justru bisa membuat kita lelah secara batin. Seringkali kita berkata iya saat hati sebenarnya ingin berkata tidak. Kita menahan perasaan, mengorbankan waktu, bahkan mengabaikan diri sendiri, hanya agar orang lain tidak kecewa. Lama-kelamaan, kita mulai merasa kosong, karena terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Bapak dan Ibu, hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, karena sekeras apapun kita mencoba, tetap saja tidak semua orang akan merasa puas. Dan jika kita terus memaksakan diri, yang lelah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Secara psikologis, keinginan untuk menyenangkan semua orang sering muncul dari rasa takut. Takut tidak disukai, takut ditinggalkan, atau takut dianggap tidak baik. Padahal, nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang kita buat senang. Saya teringat seorang bapak di Surabaya, yang selalu berusaha memenuhi semua permintaan keluarganya. Ia tidak pernah menolak, tidak pernah mengeluh, namun di dalam hatinya, ia merasa lelah, seolah hidupnya hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Suatu hari ia mulai belajar berkata jujur, dengan cara yang lembut. Ia mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sanggup ia lakukan. Awalnya terasa sulit, bahkan canggung. Namun perlahan,
ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hidupnya menjadi lebih ringan. Maka Bapak dan Ibu, tidak apa-apa jika kita tidak selalu menyenangkan semua orang. Yang terpenting adalah kita tetap jujur pada diri sendiri, tetap menjaga keseimbangan, dan tetap menghargai diri kita. Jika Bapak dan Ibu pernah berada di posisi ini, tuliskan di komentar karena Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar untuk tidak selalu menyenangkan semua orang, ada satu hal lagi yang sering diam-diam membuat hidup terasa berat, yaitu terlalu peduli pada apa yang kita miliki dibandingkan orang lain. Di usia 60 tahun ke atas tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan. Melihat kehidupan orang lain, melihat pencapaian keluarga lain, melihat kondisi yang berbeda, lalu tanpa sengaja kita bertanya dalam hati, mengapa hidup saya tidak seperti itu? Perbandingan ini seringkali tidak kita ucapkan, tetapi kita rasakan. Kita melihat orang lain lebih berkecukupan, lebih diperhatikan, atau terlihat lebih bahagia, dan dari situ muncul rasa kurang, rasa tidak puas, bahkan rasa kecewa terhadap hidup sendiri. Bapak dan Ibu, setiap kehidupan memiliki jalannya masing-masing. Apa yang terlihat di luar belum tentu sama dengan kenyataan di dalam. Namun ketika kita terlalu fokus membandingkan, kita justru kehilangan kemampuan untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Secara psikologis, membandingkan diri dengan orang lain bisa membuat hati tidak pernah merasa cukup. Kita selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, dan akhirnya sulit merasakan kebahagiaan. Meskipun sebenarnya kita memiliki banyak hal yang patut disyukuri, saya teringat seorang ibu di Jakarta yang sering merasa hidupnya tidak sebaik orang lain. Ia melihat tetangganya lebih sejahtera, anak-anaknya terlihat lebih sukses. Tanpa sadar, ia mulai merasa hidupnya kurang berarti, padahal ia memiliki keluarga yang peduli dan kehidupan yang cukup. Suatu hari, ia mulai mencoba melihat hidupnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang ia syukuri setiap hari. Perlahan, perasaannya berubah. Ia tidak lagi fokus pada apa yang tidak ia miliki, tetapi mulai menghargai apa yang sudah ada. Maka Bapak dan Ibu, hidup akan terasa lebih lapang ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri, karena kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari mampu menghargai apa yang sudah kita miliki. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan hal ini, silakan tuliskan di komentar, karena Anda tidak sendiri, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah kita belajar untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, ada satu hal lagi yang seringkali diam-diam mengganggu ketenangan hati, yaitu terlalu peduli pada hal-hal kecil, yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar dalam hidup kita. Di usia yang semakin matang, seharusnya kita semakin bijak dalam memilih mana yang layak untuk dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Namun kenyataannya, justru banyak dari kita yang masih terjebak dalam hal-hal kecil, perkataan singkat, sikap sepele, kejadian yang sebenarnya tidak penting, namun terus kita ulang di dalam pikiran. Bapak dan Ibu, hal-hal kecil ini jika dibiarkan, lama-kelamaan akan menumpuk. Seperti beban ringan yang jika satu tidak terasa, tetapi jika dikumpulkan terus-menerus, akan menjadi berat. Dan tanpa kita sadari, bukan masalah besar yang membuat kita lelah, tetapi kumpulan hal kecil yang tidak kita lepaskan. Secara psikologis, pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk mengulang hal-hal yang mengganggu. Kita memutar ulang kejadian, membayangkan kembali percakapan, bahkan menciptakan skenario yang belum tentu terjadi. Inilah yang membuat hati kita sulit benar-benar tenang. Saya teringat seorang bapak di Yogyakarta yang sering merasa kesal dengan hal-hal kecil di sekitarnya. Hal sepele seperti ucapan yang kurang berkenan, sikap orang yang tidak sesuai harapan, bahkan kejadian kecil di rumah, bisa membuatnya terus memikirkan sepanjang hari. Suatu hari, ia mulai menyadari sesuatu, bahwa energi yang ia keluarkan untuk hal-hal kecil itu jauh lebih besar daripada nilai dari masalah itu sendiri. Ia berkata dalam hati, mengapa saya menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting? Dari situ, ia mulai belajar untuk melepaskan. Setiap kali ada hal kecil yang mengganggu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini penting untuk saya pikirkan? Jika tidak, ia memilih untuk membiarkannya lewat. Perlahan,
hidupnya terasa jauh lebih ringan. Maka Bapak dan Ibu, tidak semua hal kecil perlu kita simpan dalam hati. Tidak semua kejadian perlu kita ulang dalam pikiran. Hidup akan terasa lebih lapang ketika kita memilih untuk melepaskan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Dan jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena terlalu banyak memikirkan hal kecil, tuliskan di komentar, karena Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami begitu banyak hal yang tidak perlu lagi kita pedulikan, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul dalam hati. Jika semua itu kita lepaskan, lalu apa yang seharusnya kita pegang dalam hidup ini? Karena hidup bukan hanya tentang melepaskan, tetapi juga tentang memilih. Memilih apa yang benar-benar layak untuk kita jaga, kita rawat, dan kita pertahankan di dalam hati. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas mungkin inilah saat terbaik untuk kembali menyederhanakan hidup. Bukan berarti kita kehilangan, tetapi justru kita mulai menemukan apa yang benar-benar penting. Kita tidak perlu lagi mengejar pengakuan. Tidak perlu lagi membuktikan sesuatu kepada dunia. Tidak perlu lagi sibuk memikirkan hal-hal yang hanya menguras pikiran. Yang kita butuhkan sekarang adalah ketenangan, keikhlasan, dan rasa cukup dalam menjalani hari. Saya teringat seorang ibu di Bali yang menjalani hidupnya dengan sangat sederhana namun penuh kedamaian. Ia tidak memiliki banyak hal, tidak pula menjadi pusat perhatian. Namun setiap harinya ia jalani dengan penuh kesadaran, menikmati waktu, mensyukuri hal kecil, dan tidak membiarkan hal yang tidak penting mengganggu hatinya. Ketika ditanya apa rahasia hidupnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak lagi membawa semua hal dalam hati saya." Kalimat ini sederhana, namun sangat dalam, karena disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, hidup akan terasa jauh lebih lapang ketika kita tahu apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dijaga. Lepaskan yang tidak perlu, dan pegang erat hal-hal yang benar-benar memberi makna, seperti kesehatan, hubungan yang tulus, dan ketenangan batin. Maka mulai hari ini, mari kita pilih dengan bijak. Tidak semua harus kita bawa, tidak semua harus kita pikirkan. Karena di usia yang semakin matang ini, kita berhak untuk hidup lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bahagia. Jika Bapak dan Ibu siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan damai, tuliskan di komentar, karena keputusan itu bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita telah sampai di akhir pembahasan ini. Sebuah perjalanan yang mungkin sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. Karena apa yang kita bicarakan hari ini bukan sekadar tentang teori, tetapi tentang bagaimana kita menjalani sisa waktu hidup dengan lebih tenang dan lebih bermakna. Kita telah belajar bersama bahwa di usia 60 tahun ke atas, tidak semua hal perlu kita pedulikan. Bahkan justru dengan mengurangi apa yang kita pikirkan, hidup bisa terasa jauh lebih lapang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita menjadi lebih bijak dalam menyikapinya. Kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain, karena tidak semua ucapan harus masuk ke dalam hati. Kita juga belajar untuk tidak terjebak dalam penilaian orang lain, apalagi yang hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Kita diingatkan untuk tidak terus membawa masa lalu yang penuh penyesalan, karena hidup tidak berjalan ke belakang. Dan kita juga belajar untuk melepaskan hal-hal di luar kendali kita, karena tidak semua hal adalah tanggung jawab kita. Kita memahami bahwa hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, dan tidak perlu terus membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan kebahagiaan tidak datang dari perbandingan, tetapi dari penerimaan. Dan yang tidak kalah penting, kita belajar untuk tidak membesar-besarkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak layak mengganggu ketenangan hati kita. Karena seringkali, justru hal kecil yang kita simpan terlalu lama, yang membuat hidup terasa berat. Bapak dan Ibu, pada akhirnya hidup yang tenang bukanlah hidup yang tanpa masalah, tetapi hidup yang mampu memilih mana yang perlu dipikirkan dan mana yang perlu dilepaskan. Disitulah letak kebijaksanaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat, keluarga,
atau orang-orang tercinta. Dan jika berkenan, mari kita terus berjalan bersama di channel ini, karena masih banyak pelajaran hidup sederhana yang bisa kita bagikan untuk menemani hari-hari kita agar tetap lapang, tenang, dan penuh kebahagiaan.